Halo Sweet Soul, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh keberlimpahan berkat. Amin. Nah, video kali ini mari tujukan untuk kamu yang saat ini sedang terkoneksi dengan beberapa orang sekaligus ya. Kamu sedang terhubung dengan lebih dari satu orang. Oke, dari pembacaan ini kita akan melihat siapa sih di antara mereka yang paling berniat membangun hubungan yang serius dengan kamu, gitu kan? Akhirnya dari pembacaan ini semoga dapat membantu kamu untuk menentukan kemana atensi kamu arahkan. Baik ya, untuk kamu yang mungkin mau seriusin video ini, boleh banget. Tapi tentu saja karena niatannya serius, maka ada tata caranya ya. Yang pertama, pause aja dulu videonya. Kemudian kamu berdoa kepada Tuhan yang kamu imani, minta petunjuk kepada beliau untuk menampilkan, untuk memberikan kamu informasi tentang mereka. Itu. Nah, kemudian kamu pejamkan mata kamu dan kemudian niatkan terhubung dengan mereka. Bayangkan wajah mereka satu persatu. Kemudian sebut nama lengkap mereka dalam hatinya kamu. Jika nama lengkapnya kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu nama lengkapnya, ya terserah nama yang kamu tahu aja. Gitu ya. Tapi terhubung dengan mereka itu satu persatu ya. Jadi kamu bayangkan dulu orang pertama gitu kan. Kamu bayangkan pelan-pelan aja, bayangin wajahnya. Jangan sampai tertukar dengan wajah orang lain ya. Nah, kemudian kamu sebut namanya, baru kamu memilih ini energi untuk dia, gitu ya, dan lakukan hal yang sama untuk yang lain, gitu ya, untuk orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, di sini mari akan tarik dulu 3 kartu untuk satu tumpukan, 3 kartu untuk satu file, ya. Tumpukan pertama, oke. Tumpukan kedua. Tumpukan ketiga. Muat nggak nih ya? Oke. Tumpukan keempat. Tumpukan kelima. Muat nggak ya? Biar seru gitu. Biar seru kan? Semakin banyak pilihan semakin asik kayaknya. Dan mana tahu kamu famous kan? Kita nggak ngerti. Jangan-jangan kamu memang populer gitu ya, digandrungi oleh banyak orang, kan bisa-bisa aja gitu ya. Oke, kayaknya masih muat ya. Satu tumpukan lagi. Oke, baik. Tumpukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke ya, mari langsung aja mulai dari sudut sebelah kiri, tumpukan pertama. Bagaimana keseriusan dia terhadap kamu? Oh, yes. Yes, oh ini orang serius banget ya. Siapapun yang memilih kartu ini, file ini orang beneran mau serius sama kamu gitu. Dan bahkan kalau orang ini mari lihat dia itu energinya dengan percaya diri sekali akan ngejar kamu gitu ya. Memang dari awal berkenalan dengan kamu dan sampai hari ini menjalin komunikasi, menjalin kedekatan dengan kamu, dia itu semakin mantap aja gitu ya. Dan ini mari lihat ada niatan dia untuk mengenali siapa kamu lebih dalam agar dia tahu bagaimana sih caranya untuk berlaku, bertindak dalam hubungan kalian ini. Dia memang benar-benaran mau serius. Orang ini siap membangun bahkan untuk hubungan sampai kepada pernikahan.
gitu ya. Ini orangnya soalnya sudah matang sekali, ya. Jadi energi dia akan proaktif sekali. Energi dia bukan energi yang pasif di sini, gitu ya. Jadi dia jatuh cinta sama kamu, dia menginginkan bermasa depan dengan kamu, dan dia akan mengambil peran, dan dia akan melakukan upaya-upaya yang memungkinkan angan-angannya dia bisa hidup bersama kamu itu mewujud nyata. Nah, kayak gitu ya. Jadi secara komunikasi akan dibangun intens oleh orang ini. Apalagi kalau memang kamu menunjukkan bahwa kamu siap menyambut dan menerima dia, gitu. Kamu juga memiliki atau menunjukkan effort yang sama besar dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Yang jelasnya, kalau kamu sudah dekat dengan orang ini, kamu sudah kenalan dengan orang ini, jangan terlalu misalnya kita terlalu bukan jual mahal namanya ya. Jangan memperbuat lah. Nah, ibaratnya gitu. Jangan memperbuat. Tapi memang untuk mengenali dia lebih dalam gitu kan. Agar kamu tahu siapa orang ini, apakah kamu sanggup untuk mendampingi dia, itu wajib banget gitu. Tapi maksudnya mari jangan yang terlalu didramatisir lah keadaan hubungan antara kamu dengan dia. Ya, karena orang ini sesungguhnya memang ingin seriusan gitu. Dia datang ke kamu tuh bukan yang cerita mau main-main aja gitu ya. Orang ini sudah ready membangun sebuah hubungan yang berkomitmen gitu ya. Dan di sini dia akan mencoba untuk mempesona kamu. Tapi memang kalau urusan asmara dengan orang ini saya lihat boleh jadi tidak akan terlalu, dia tuh bersikap terlalu romantis gitu ya. Enggak, dia ini orangnya kayaknya to the point aja gitu. Dia akan bertanggung jawab gitu ya. Dia akan mempertanggungjawabkan dirinya dan juga mengambil peran dalam hidupnya kamu, itu yang akan dia lakukan. Cuman kalau misalnya gombal-gombal yang nggak jelas gitu ya, saya rasa itu bukan ciri khas dari orang ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan 99% orang ini memang serius sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Selamat ya yang untuk milih kartu ini. Baik, sekarang file kedua. Oke ya. Sejauh mana dia serius sama kamu. Oke. Nah, jadi gini. Kalau tipe orang yang ini, dia itu nggak seperti yang file pertama ya. Kalau orang file pertama ini kan udah kelihatan mantep banget tuh energinya. Nah, kalau yang kedua ini, dia masih yang kayak berkemungkinan membuka opsi-opsi dengan orang lain. Nah, kayak gitu. Tetapi dengan kamu juga seseorang yang dia fokuskan untuk saat ini. Cuman apakah dia serius atau tidak, ini masih antara kalau kadarnya ya, ini 60 sampai maksimal 70% aja gitu ya. Nah, dengan orang ini dia lebih, ayo dijalani aja dulu dengan santai. Nah, gitu. Kita jalani aja dulu dengan rileks gitu ya. Tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Jadi energi dia ini lebih kayak ke energi pacaran. Itu ya, tapi bukan berarti dia ini nggak serius. Cuman dengan dia kamu akan berproses agak sedikit slow. Gitu ya. Tapi ketika kamu bersama dengan orang ini, dia ini pandai banget ngebahagiain kamu. Soalnya ini orang romantis gitu ya. Orang ini memang tahu bagaimana caranya untuk memperlakukan lawan jenisnya gitu ya, bagaimana dia mengambil perhatian lawan jenisnya. Nah, yang kayak gitu. Jadi membangun sebuah hubungan yang romantis, hubungan yang asik sebagai pacaran, itu ya ini energi dari orang ini gitu ya. Dan mungkin beberapa dia sedang dia boleh jadi juga sedang mencoba menarik perhatian, bukan hanya kamu aja tapinya gitu ya. Bukan hanya kamu aja. Dia soalnya cukup disenengin oleh lawan jenisnya dia ya gitu. Oke, tetapi apakah orang ini punya rasa ketertarikan terhadap kamu? Iya, ada.
Ketertarikan itu ada, merasa nyaman, merasa ingin dicintai dan mencintai itu ada. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau energi ini lagi-lagi ini energi orang yang pacaran. Kalau memang niatan kamu untuk saat ini, ya pacaran aja lah dulu. Aku tidak ada kok keinginan untuk buru-buru menikah. Silahkan. Dengan orang ini silahkan. Kamu akan melalui hari-hari yang cukup membahagiakan. Gitu ya. Karena orang ini charming banget ini. Mari lihat ya, menarik banget. Gitu, baik banget. Ini lembut juga ada gitu ya, keren, cool, asik orangnya, santai orangnya. Ini ya, ini dia. Jadi untuk mempertimbangkan dengan kamu memang ada ya, mempertimbangkan untuk serius sama kamu ada, tetapi tidak dalam waktu dekat. Maybe butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun mendatang baru dia mulai kepikiran mau membawa hubungan ke arah yang lebih serius lagi dengan kamu. Nah gitu, kurang dari 2 tahun masih yang kayak ya udah ayo kita asik-asik aja dulu gitu, ayo kita saling mencintai aja dulu, saling sayang-sayangan aja dulu. Nah kayak gitu ya, tuh untuk orang kedua. Jadi apakah orang ini bisa diseriusin? Apakah orang ini berhak mendapatkan atensinya kamu? Ya berhak dong gitu ya, nggak apa-apa, dikasih aja ke dia. Toh dia ini akan menghadirkan sebuah kehidupan baru untuk kamu, dan kehidupan ini saya rasa menyenangkan kok gitu ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan tarik kartu file ketiga. Oh, iya. Oke. Ya. Nah, apakah orang ini serius sama kamu? Saya rasa untuk serius-serius banget enggak ya. Energi dia ini lebih rendah daripada energi yang kedua ini. Gitu ya. Kalau orang ini saya rasa masih ada narsisnya gitu ya, masih ada energinya itu ingin bermain-main, masih ada yang ingin coba sana sini, itu masih ada. Dan orang ini dia akan cepat masuk dalam hidupnya kamu, tetapi juga akan bisa berkemungkinan cepat keluar dari hidupnya kamu. Gitu ya, membangun hubungan itu yang intens, deket, romantis dengan kamu gitu. Tapi dia juga melakukan hal yang sama ke orang lain. Gitu ya. Orang ini sebenarnya ini pantang ditantang kayak gitu ya. Orang ini dia masih jiwa bebasnya itu masih kelihatan banget. Nah, di sana kalau untuk membahagiakan orang lain dalam artian sebuah komitmen, saya rasa sebenarnya orang ini masih belum siap. Dan dia ini kalau mari lihat ya, kalau berhubungan dengan seseorang, dia tidak hanya melihat apakah dia dengan orang itu ada chemistry-nya, ada kecocokannya, enggak. Tapi dia akan minta permisi juga, dia minta kayak approve dari teman-temannya dia, dari keluarganya dia gitu ya. Kalau untuk menentukan ke siapa dia menyerahkan hatinya, ini bakalan lama dan juga akan ribet. Karena tadi dia melibatkan orang-orang lain di dalam hubungan asmaranya dia. Gitu ya, dalam artian di sini hubungan asmara dia bersama kamu. Orang ini lebih asik jika dijadikan sebagai maksimal sebagai sahabat. Gitu. Lebih dari sahabat, pikir-pikir dulu ya, pikir-pikir aja dulu kalau dengan orang ini. Apalagi ini ada Ten of Swords gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan nyakitin kamu itu ada, dengan dia sengaja ataupun tanpa dia sengaja. Kayak gitu. Dan orang ini masih belum bisa dikontrol ya. Orang ini yang lebih mau mengkontrol. Tapi dia mengkontrolnya ini semua tingkah lakunya dia dalam hubungan ini itu lebih berorientasi kepada dia. Gitu ya, bukan berorientasi kepada kamu sebagai pasangannya atau sebagai seseorang yang sedang dia coba untuk deketin. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi pikir-pikir aja dulu kalau dengan orang yang ketiga ini. Itu ya. Tapi apakah kamu akan bisa bahagia dengan dia? Bisa kok, bisa.
Tapi tadi hanya sebatas persahabatan saja, hanya sebatas temen aja gitu. Untuk bikin dia jatuh hati ke kamu, kamu harus punya power lebih daripada dia gitu ya. Jadi kamu tuh harus benar-benar bisa memikat hatinya dia, kamu tampil beda gitu ya. Dan energi fun, asiknya kamu itu harus ada. Energi jual-jual mahal kamu kayaknya cocok banget ini kalau dengan orang yang ketiga ini ya. Jual-jual mahal dikit kayak gitu ya, biar dia kayak ngerasa dia sedang berburu gitu. Kalau kamu mudah didapat, mudah juga dia nanti akan ninggalin kamu. Nah, di sana ya. Ini kalau Mari bilang sih hanya hubungan sebentar aja ini. Hanya hubungan sebentar. Gitu ya. Tapi bisa jadi ini adalah hubungan yang berkesan untuk kamu. Gitu. Oke. Baik. Sekarang kita akan baca file nomor 4 ya. Sampai sejauh mana keseriusan orang ini ke kamu. Wow. Nah, jadi sebenarnya orang ini akan bisa mencintai kamu dengan tulus. Gitu ya. Orang ini akan bisa mencintai kamu dengan tulus. Nah, tetapi orang ini agak unik sedikit ya. Dia ini walaupun dengan kekasihnya, dia ini mainnya tuh beda banget gitu. Ya, dia beda banget. Dia ini lebih banyak energinya itu kayak feminim. Walaupun kamu menunjukkan pembacaan ini untuk ngelihat cowok gitu ya, tapi dia ini feminim banget. Dia pendiam kayak gitu ya. Dia akan bisa aja bikin jarak dengan kamu. Dan dia ini bisa energinya itu kayak bikin kamu itu bingung. Ini orang sebenarnya mau serius sama kamu atau enggak gitu. Tapi kalau ditanya, bisa nggak orang ini nanti berkemungkinan mencintai kamu? Bisa banget gitu. Bisa banget. Tapi dia akan lebih coba menutup-nutupi perasaannya dia ke kamu. Jadi walaupun kalian sudah masuk dalam sebuah hubungan yang intens, bahkan nanti dalam pernikahan, tetap akan ada keterpisahan antara kamu dengan dia. Dia seolah-olah punya dunia dia yang lain, gitu ya. Tapi dunia dia yang lain ini bukan dengan orang-orang, gitu ya. Mas Mari gini, dia bukan tipe orang yang hang out dengan teman-teman, gitu ya. Bukan. Tapi dia akan lebih sibuk dengan perasaan dia sendiri gitu, aktivitas dia sendiri, hidup dia sendiri gitu, dan bahkan dia kadang-kadang lupa membagi waktunya dengan kamu sebagai pasangannya. Nah gitu ya. Orang ini agak-agak cool, dingin, tapi lembut banget. Kamu akan tahu bahwa dia ini perhatian sama kamu. Gitu ya. Kamu akan tahu itu. Ini orang akan sangat bisa banget untuk jaga perasaannya kamu. Gitu ya. Jadi dalam hubungan ini, kamu harus yang paling bisa, kamu yang harus lebih maju. Jadi ibaratnya gini, kamu leadernya gitu. Dia ini tipe manutan, ya, manutan. Kalau punya inisiatif, ngajak kamu ke sana, bikin kayak gini ke kamu, berlaku seperti itu ke kamu, inisiatif kayak gitu tuh nggak ada. Di dia tuh nggak ada. Tapi misalnya kalau kamu ngajak, yuk makan bakso yuk jalan ke sana yuk. Nah, baru dia, oh iya ayo. Nah, kayak gitu. Jadi dia tipenya itu tipe orang yang diajak, bukan tipe orang yang ngajak. Gitu ya, diajak dia walaupun dia ini cowok gitu, karena dia nggak paham ini, oh kayak gimana sih harusnya berlaku gitu, nggak paham dia. Nah di sana, jadi kamu yang harus lebih dewasa, kamu yang punya energi jadi kayak gimana hubungan kalian ini itu ditentukan oleh kamu. Kalau dia manut-manut aja, dia iya aja ini ke kamunya, nah gitu. Orang ini tulus kah? Tulus. Mari bilang ini orang tulus dan ini tipe orang setia banget gitu ya. Kalau kamu dengan dia nih tipe selingkuh atau apa gitu ya, main-main, itu nggak ada, bukan tipe selingkuh ini. Jadi ketika dia berkomitmen dengan kamu, maka hanya kamu satu-satunya
Nah, kayak gitu dia ya. Tapi tadi kalau kamu mengharapkan sebuah cinta yang wah gitu ya, cinta yang meriah kayak gitu ya, cinta yang meledak meletup kayak gitu ya, cinta yang asik, ada gilanya, ada nekatnya, ada apanya, ada drama-dramanya. Nah, mungkin kamu kayak kurang cocok dengan orang ini gitu ya. Tapi kalau kamu mau tuh cinta yang kayak cinta-cinta orang zaman dulu gitu ya, yang diam-diam gitu ya, menghabiskan waktu hanya di rumah aja gitu, masak gitu ya, nonton TV gitu. Nah, ini cocok banget dengan orang seperti ini. Tapi kalau kamu tuh yang kepingin traveling, kamu kepingin nonton bioskop, kamu kepingin melakukan ini dan itu, saya rasa sebenarnya orang ini bisa diajak gitu ya, tapi dia yang oh ya ayo yang kayak gitu, hanya yang kayak gitu aja gitu ya. Jadi dia lebih seneng kalau hubungan private di antara kamu dengan dia gitu. Oke? Baik. Ini yang seneng kayak gini nih biasanya orang-orang yang sudah dewasa gitu ya. Ini soalnya dewasa banget. Jangan-jangan ini memang usianya jauh lebih tua dari kamu ya. Jangan-jangan seperti itu. Mungkin 8, 10 atau di atas 10 tahun lebih tua dari kamu gitu ya. Kalem. Nah, ini orangnya ini kalem, soalnya kalem banget gitu. Kayak kuno banget gitu ya gaya pacarannya dia. Nggak kayak anak-anak zaman sekarang gitu yang ada alaynya, ada lebaynya gitu ya. Oh, kalau dengan dia ini walaupun usia dia muda, nggak cocok sama dia kayak kita ya. Bahkan mungkin ucapkan I love you aja pun ini jarang. Tapi dia akan kayak ngerawat kamu, ngejagain kamu gitu ya. Kalau kamu sakit, oh ini cocok banget diandalkan. Nah, kayak kita ya. Kalau untuk mencintai kamu secara tulus, secara lembut, ini orangnya gitu. Oke, baik, ini kartu keempat. Sekarang kita akan ke tumpukan kelima ya. Sampai sejauh mana keseriusan orang ini ke kamu. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kamu mau dengan orang ini, jika kamu menginginkan orang ini menjadi bagian dari kisah percintaannya kamu, saya rasa di sini kamu harus sabar banget. Gitu ya. Sebenarnya untuk saat ini dia masih belum siap untuk membuka hidup dia dimasuki oleh orang lain. Gitu ya. Jadi orang ini sebenarnya lebih santai, lebih menginginkan dia dengan dirinya sendiri untuk saat ini. Karena beberapa barangkali dia sedang lebih fokus kepada pekerjaannya dia gitu ya. Fokus untuk menikmati hidupnya dia sendiri kayak gitu ya. Nah, di sana. Jadi untuk bikin kamu dengan dia itu bisa deket, kamu yang harus banyak-banyak sabar ke dia. Gitu. Dan bahkan untuk saat ini interest orang ini ke kamu sebenarnya itu masih belum ada. Gitu ya, interestnya dia ke kamu masih belum ada. Kalau dengan dia ini agak sedikit berliku hubungannya gitu ya. Cerita kayak putus nyambung itu ada banget. Dan bahkan kayak dia awal-awalnya cuekin kamu gitu ya, berusaha untuk menjauh dari kamu, tidak peduli ke kamu, itu ada gitu. Karena susah untuk orang-orang seperti ini, agak susah ya bikin dia jatuh cinta dengan kita gitu ya. Agak sulit ini gitu, karena dia dengan dirinya sendiri pun sudah kayak ngerasa sudah ngerasa kayak cukup. Dan bahkan ini beberapa ya energi yang seperti ini, dia tidak menginginkan sebuah hubungan yang berkomitmen gitu. Maksudnya orang-orang seperti ini lebih seneng, lebih dia ngerasa cocok itu hubungannya casual ya, hubungan terbuka kayak gitu. Nah, di sana. Karena kalau dia punya pacar atau dia menikah, dia kayak kelihatan, wah nanti aku harus berbagi hidup aku dengan orang lain. Sementara aku lebih seneng dengan kesendirianku seperti ini. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi kalaulah kamu sabar menghadapi dia, apakah mungkin ada hal baik di antara kalian
di depan sana itu ada gitu ya. Lambat laun orang ini bisa nanti akan cinta sama kamu, jatuh cinta sama kamu. Nah, mungkin kalian juga menunjukkan pembacaan ini untuk hubungan yang LDR. Ya, jadi hubungan LDR bagi dia ini sulit sekali. Kayak gitu. Ya, sulit sekali dia akhirnya bisa mengenali kamu, dia bisa menumbuhkan rasanya ke kamu karena ada keterbatasan gitu ya, keterbatasan jarak lah, waktu lah gitu ya. Apalagi kalau kamu misalnya pacaran sama orang luar negeri gitu kan, kitanya pagi, dianya udah malam. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi intensitas dalam membangun hubungan ini agak kurang bisa cepet gitu, agak kurang banyak gitu ya. Jadi untuk bikin dia jatuh cinta sama kamu butuh waktu proses yang bisa dikatakan cukup panjang gitu ya. Sekiranya pun kalian bersama, tadi drama putus nyambung itu ada ya, drama putus nyambungnya itu ada banget di sini. Nah, kayak gitu. Sampai kamu tuh harus sabar sampai nunggu dia kayak notice ya, dia menyadari bahwa kamu tuh memang punya niatan serius. Jadi gini, kamu yang duluan harus nunjukin niatan seriusnya kamu ke dia gitu. Kalau tidak, kalau kamu berharap-harap, udahlah dia aja lah, nanti aku tunggu aja lah gitu, itu mungkin tidak akan bisa ya, tidak akan mungkin terjadi kayak gitu. Jadi harus kamu yang ngejar dia, harus kamu yang bikin dia nyaman kayak gitu ya, percaya, bikin dia percaya sama kamu kayak gitu. Jadi pandai-pandailah kamu menarik perhatian dari orang ini. Tapi sekali orang ini nanti akan jatuh cinta sama kamu, ini orangnya bakalan cinta banget gitu ya, bakalan cinta banget. Makanya tadi ada cerita putus nyambungnya gitu ya kan. Kalau tidak energi cinta yang besar, biasanya kalau udah putus ya udah putus saja gitu ya kan. Tapi di sini karena dia memang cinta sama kamu, akan memberikan maaf atau akan merendahkan hatinya meminta maaf ke kamu. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi harus sabar dengan orang ini, harus proaktif dengan orang ini gitu ya. Tidak mudah menaklukkan dia karena dia pikir bahwa kehidupan single atau kehidupan yang dia miliki sekarang ini itu kehidupan yang dia maui. Jadi berbagi hidup dia dengan orang lain itu perkara yang sulit bagi dia. Nah, gitu ya. Oke. Tuh. Sekarang kita akan tarik tumpukan terakhir ya. Oke. Sampai sejauh mana keseriusan orang ini ke kamu. Oke, ya. Jadi ini orangnya kalau mari lihat, dia itu mainnya hati-hati sekali, ya. Dia mainnya hati-hati sekali. Dan bahkan bukan hanya kamu aja yang terkoneksi di satu momen dengan beberapa orang. Dia pun seperti itu. Dia pun seperti itu. Tapi dia juga kayak punya niatan nyari yang mana yang paling tepat untuk dia gitu ya, nyari yang mana yang paling tepat untuk dia. Soalnya orang ini dia tuh tipe kayak pemilih sekali gitu ya. Dia punya apa itu namanya ya, dia punya list gitu ya, dia punya list pasangan dia itu harus gini, harus gitu, mesti seperti ini, mesti seperti itu gitu loh. Jadi dia saklek banget gitu ya. Dia orangnya saklek banget. Jadi dia mau dari misalnya ada 20 kriteria pasangan idealnya dia mau itu minimal kamu punya 18 dari 20 ini. Nah, gitu ya. Punya 18 dari 20 kriteria yang sudah dia susun gitu ya. Dan bahkan orang ini memang saya lihat sudah agak lumayan lama ya nyari gitu lah, pemilih banget gitu, seolah-olah dia ini sempurna gitu ya. Dia ngerasa seolah-olah dia ini sempurna, jadi dia mengharapkan pun pasangannya itu
pasangan yang sempurna juga, yang ideal untuk dia. Nah kayak gitu, ideal untuk dia. Jadi kalau orang ini mari lihat dia agak gimana ya, kalau untuk romantis ini nggak romantis sekali nih. Sebenarnya ini nggak romantis dia. Dia lebih energinya banyak nuntut justru. Gitu ya. Banyak nuntut. Kalau kamu menginginkan sebuah hubungan yang romantis gitu ya. Kayaknya ini orang nggak bisa ya perlakukan kamu romantis banget, memuja-muji kamu gitu ya. Ini orang enggak, kalau mari lihat enggak, dia nih tipe agak keras dia gitu ya, agak keras, kayak gimana bilangnya, tegang, kaku. Itu dia, agak kurang bisa fun, asik, nggak bisa banget gitu. Malah dia tuh misalnya kamu ketawa cekikikan, hei kamu jangan kayak gitu. Nah dia mau ngomong, dia ngomong gitu. Jadi dia kayak ngatur-ngatur gitu ya. Ngatur-ngatur kamu harus berpenampilan seperti ini, cara kamu ngomong mesti seperti itu. Gitu. Dan tapi apakah dia nanti mau sabar dengan kamu? Mau sih mau, tapi kesabaran dia itu dalam upaya dia ngebentuk kamu. Dia mau mencetak kamu sesuai dengan gambaran dia bagaimana itu pasangan. Gitu. Dingin, culas. Ini dia ya. Dingin dan culas, ini ada ini. Kalau mari lihat. Gitu. Bahkan kalau kamu pun sudah berhubungan lama nanti dengan dia, tiba-tiba dia ketemu dengan orang lain yang dia anggap lebih baik daripada kamu, tapi selama masih hubungan pacaran ya, dia akan tinggalkan kamu. Nah gitu, orang ini soalnya berprinsip banget gitu ya, tapi prinsipnya ini kaku gitu. Tidak fleksibel, dia orangnya tidak fleksibel. Jadi pacaran dengan dia ini serius sekali gitu. Kayak kita pacaran tuh sama hakim gitu ya. Kita pacaran sama, wah gimana bilangnya ya. Kayak kita dikawal sama polisi. Nah kayak gitulah. Dan jangan-jangan mungkin dia profesi dia jangan-jangan memang aparat kayak gitu ya. Hakim kayak gitu. Atau dia orang yang pokoknya pembawaan dia lah ya, bukan hanya gara-gara pengaruh dari pekerjaannya dia, tapi pembawaan orangnya ini serius banget gitu, serius sekali. Tapi seriusnya ini saya rasa nggak ada kurang ya, justru kurang, lembut-lembutnya itu kurang gitu. Jadi tidak ada romantisnya, tidak ada di sini gaya-gaya yang fun, asik gitu. Mari rasa nggak ada. Tapi tergantung kamu ya. Sekarang kamu yang ngelihat video ini, yang memilih kartu ini, kamu nyarinya yang tipe kayak gimana? Ataukah memang karena usia kamu yang narik kartu ini, yang nonton video ini mungkin usianya sudah 40-an tahun ke atas, jadi sudah ayalah udah nggak pantas lagi kayak gaya-gaya anak muda gitu ya. Nah ini dia orangnya gitu, diseriusin aja. Tapi dengan dia ini, dia energinya itu maskulin sekali, dia energinya itu patriarkal kayak gitu ya, bahwa perempuan harus manut ke laki-laki. Itu dia. Jadi dia akan megang otoritas yang lebih lah daripada kamu gitu. Jadi perintah-perintah kayak gitu ya, ngatur-ngatur kayak gitu. Ini orangnya gitu ya, ini banget ini. Jadi kayak gaya-gaya
zaman-zaman gaya-gaya orang-orang militer lah. Kalau mari lihat ya, gaya-gaya militer kayak gitu. Oke, jadi dia melewatkan banyak hal-hal yang bisa bikin rileks, yang bikin santai. Itu nggak masuk dalam list hidupnya dia. Gitu. Jadi hidup tuh harus serius saja. Gitu. Untuk meminimalisir kesalahan, kekeliruan, meminimalisir untuk memperbaiki sesuatu. Nah, gitu ya. Oke. Kalau kamu mungkin masih usia 20-an, 30-an, saya rasa kamu bakal stres kalau ngadepin orang yang seperti ini. Gitu. Oke. Oke lah, itu aja ya. Semoga kamu mampu memahami apa yang Mari coba sampaikan di sini, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.